Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan dikenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, masa Prapaskah adalah masa retret agung, masa pantang puasa, masa mati raga, masa untuk mengalami hadirat Allah. Anda tahu artinya retret. Retret itu dalam bahasa Belanda ya. Retret menarik diri ya. Kalau rekoleksi, rekoler, mengumpulkan pengalaman-pengalaman. Biasanya kalau kita mengadakan rekoleksi hanya 1-2 hari atau beberapa jam.
Tapi kalau retret minimal 3 hari. Nah, jadi waktunya lama. Ada yang disebut retret agung gaya Ignatian, gaya Yesuit 40 hari. 30 hari ya, 1 bulan. Kalau retret masa Prapaskah 40 hari, mengikuti masa Tuhan Yesus ya, dicobai dan mengadakan retret ya. Kita mengadakan retret untuk latihan rohani, bagaimana kita mengalami hadirat Allah. Seperti hanya kalau retret kita menambah frekuensi doa. Selain juga jalan salib, kita diajak menambah waktu doa. Selain pantang dan puasa. Bagaimana kita berdoa? Berdoa mengalami hadirat Allah, cari waktu untuk hening. Doa tidak rame-rame. Ya, menarik di sini, Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini murid-murid yang terpilih. 3 ini adalah anak nelayan, tapi sering diajak pergi oleh Yesus. Naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka berdoa. Yesus kalau berdoa hening, tenang, ya, dalam keheningan. Murid-murid doanya apa? Tidur. Saking enaknya. Loh, saya tidak omong kosong loh. Mereka bertiga tidur. Iya, sedang tidur tiba-tiba mereka kaget dan melihat ya, wajah Yesus sudah berubah rupa, berkilau-kilauan. Lalu muncul ada Musa dan Elia, tokoh perjanjian lama yang terkenal. Petrus terpaku melihat ya suasana ilahi di puncak gunung itu. Ini retretnya, mengalami hadirat Allah. Lalu Petrus tidak tahu, bangun tergagap-gagap. Oh Tuhan, mari kita dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Mereka bahkan ada suara dari surga, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Setelah itu pergilah 2 tokoh kitab suci itu, Musa dan Elia, dan tinggal Yesus seorang diri. Pengalaman hadirat ilahi semacam ini yang dialami 3 murid Tuhan ini bisa kita alami di masa Prapaskah apabila kita tidak sibuk dengan urusan-urusan pribadi. Kita punya waktu untuk menarik diri dan berdoa. Romo saya kalau tidak jam 12 malam doa nges. Oh, silahkan kalau Anda mau itu ya. Romo pagi-pagi saya jam 4 sudah bangun doa 1 jam. Loh, mengapa tidak di masa Prapaskah kita punya waktu? Saya sore Romo, silahkan. Saya ini kesempatan weekend, saya berdoa. Ya. Alamilah di masa Prapaskah ini saat-saat semacam itu. Syukur dalam kelompok juga mengadakan rekoleksi atau retret. Ya. Tapi lihat pengalaman yang dialami 3 murid Yesus menjadi pengalaman kita apabila kita punya waktu untuk hening. Ya, mengalami hadirat Tuhan yang menyelamatkan. Nikmatilah itu di masa Prapaskah ini. Mungkin hati Anda gundah gulana. Romo, saya kok bingung, saya tidak bisa berdoa. Ya. Nanti baca Roma bab 8 ayat 25-26. Apa Romo? Saya ingat itu ya, tentang doa. Doa dalam roh. Ya, doa itu bukan kita mengucapkan kata-kata, bahkan kalau kita tidak bisa berdoa, roh yang ada dalam diri kita yang mengucapkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan loh. Yang di rumah silahkan buka Roma bab 8, hidup dalam roh. Anda catat Roma bab 8 ayat 25-26. Nah, kalau Anda tidak bisa berdoa, Romo saya 5S, sepet, sebel, senep, senut-senut, stres. Wah, 7S Romo, nggak tahu apa lagi ya. Perasaan Anda gundah gulana di masa Prapaskah, masa pandemi ini, Anda merasa jenuh, tidak bisa. Kalau itu yang Anda alami, syukur pada Allah. Loh, kok syukur Romo? Berdoalah. Mohon rahmat Tuhan, mohon terahan Roh Kudus agar membuka cakrawala baru dalam hadirat Tuhan. Ya. Retret adalah karya Allah,
manusia menyediakan diri. Doa itu adalah karya roh, doa yang benar. Jadi doa itu bukan hanya mengucapkan kata-kata, tapi juga hening, mendengarkan Tuhan. Menarik, waktu Petrus setelah mengungkapkan itu, mereka masuk dalam awan, ada suara, inilah anakku yang kupilih. Terus apa? Dengarkanlah dia. Maka di masa Prapaskah ini mari kita membuka telinga hati kita untuk Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Semoga kita juga diarahkan kepada pribadi Kristus yang menyelamatkan, yang senantiasa bersabda kepada kita dalam keheningan. Anda akan mengalami rasa damai. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan. Nah, ya. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Carilah waktu hening, atau di pagi hari, atau di malam hari, atau waktu break time. Break time, Romo? Oh iya. Kadang-kadang semua saya sibuk ke kantor terus, mesti ada istirahat siang toh. Ada beberapa orang kalau istirahat siang di kota itu jam 12 ikut misa di mana itu? Jalan Bengawan itu. Itu ada yang ikut misa di Puspita tiap hari Selasa dan Jumat, kadang-kala saya juga misa di sana. Setengah jam, 1 jam, habis itu kembali bekerja lagi. Atau mereka untuk makan, minum, lalu dia doa pribadi denang. Silakan cari waktu, atau tengah hari, atau pagi hari, atau malam hari, pribadi atau bersama keluarga, mengalami hadirat Tuhan di masa Prapaskah ini. Hati Anda gundah gulana, datanglah kepada Tuhan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, kita diingatkan. Hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, hati-hati ya. Pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin rame dan risau, puaskah hati kita. Ini sindiran ini ya. Cari dari Mada Bakti ada atau apa lagunya itu ya. Entah bagaimana saya kalau merenungkan sesuatu, lagu itu muncul. Nah, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Carilah waktu hening di masa Prapaskah ini, nikmati sekejap, walaupun dalam waktu singkat, ya setengah jam, hadirat Allah yang menyelamatkan di masa Prapaskah, masa retret agung ini. Semoga kita ada waktu untuk hening, berdoa, menemukan hadirat Allah yang menyelamatkan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit.